Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Saya perkenalkan, saya Roma dari tim MLC Sabda. Senang bisa kita ketemu lagi ya di dalam kelas yang baru ini. Mungkin yang sudah mengikuti kelas MLC sebelumnya sudah pada kenal mungkin beberapa dari rekan-rekannya maupun dari kami sendiri kayak gitu. Tetapi yang baru, ya selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam kelas-kelas dari MLC. Secara khusus hari ini kita akan masuk dalam pemaparan materi dari modul pembentukan disiplin rohani. Nanti mulai besok sampai minggu depan kita akan berdiskusi di dalam kelas. Namun sebelumnya saya akan membagikan secara ringkas kayak gitu untuk modulnya. Jadi ini cuma ringkasan gitu. Nanti utuhnya Bapak Ibu juga harus masih punya tugas untuk membaca modulnya secara lengkap dan juga mengerjakan tugas tertulis yang sudah disediakan seperti itu. Jadi ini akan menunjang referensi kita di dalam kita mengikuti diskusi nanti. Jadi tidak kosong kayak gitu, tapi kita sudah punya dasar dulu kayak gitu. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Oke, ada 5 bagian, ada 5 pelajaran yang akan kita bahas bersama di dalam materi kali ini. Yang pertama itu kita akan melihat secara singkat saja pengertian dasar dan sarana di dalam disiplin rohani. Setelah itu kita akan melihat macam-macam disiplin rohani, mulai dari belajar firman Tuhan, berdoa, berpuasa, membuat jurnal sampai nanti dengan tugas penata layanan. Dan yang terakhir, setelah kita belajar tentang macam-macam disiplin rohani, kita akan belajar tentang apa yang disebut sebagai kedewasaan rohani, dan lawan kedewasaan rohani kadang ada sakit gitu, ada penyakit rohani, dan kita bahas bersama-sama di situ. Oke, kita akan masuk saja langsung saja ke pelajaran pertama. Kita akan melihat 3 bagian utama dari pelajaran pertama tentang pengertian disiplin rohani, dasarnya, sarananya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita punya hati yang baru. Nanti kita bisa lihat 1 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Tapi apakah hanya sampai di situ saja? Kalau sampai di situ saja udah selesai presentasi kita hari ini. Enggak. Karena dulu kita orang yang lama kayak gitu diberikan hidup baru oleh Tuhan, hidup kita bukan sampai tahap percaya saja kayak gitu, tetapi kita juga harus bertumbuh semakin kuat dan semakin produktif di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti Paulus pernah nasihatkan kepada Timotius gitu yang adalah anak didiknya, dia katakan perlu latih rohanimu, latihlah kerohanianmu untuk kamu semakin saleh. Jadi kita perlu terus melatih kerohanian kita supaya kerohanian kita tidak lemah, tetapi kita terus semakin kuat di dalam disiplin kerohanian kita setiap harinya kayak gitu. Nah, lihat 2 macam tinjauan etimologis dan juga teologis dari disiplin rohani. Nah, secara etimologis pembentukan disiplin rohani dibagi dalam slide yang pertama tadi ya, bisa diulangi. Oke, slide ke atas. Oke. Nah, pembentukan disiplin rohani dibagi atas 3 kata kayak gitu, pembentukan disiplin rohani. Kalau kita lihat di layar presentasi kita Bapak Ibu Saudara, pembentukan di situ adalah tindakan yang memberikan bentuk kepada sesuatu. Sedangkan disiplin adalah bentuk ketaatan atau kepatuhan kepada sebuah peraturan. Nah, kalau di sekolah biasanya disebut sebagai tata tertib kayak gitu. Akan ada tata tertib yang diberikan di sekolah supaya murid-murid itu disiplin, nggak sembarangan saja gitu sebagai siswa. Dan rohani di sini berhubungan dengan roh dan juga spiritual kita kepada Sang sumber pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan disiplin rohani ini adalah aktif kita sebagai orang percaya yang taat kita lakukan kepada Tuhan dalam membangun kerohanian kita, sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan tinjauan selanjutnya? Ini kita lihat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama kata disiplin biasanya biasanya sangat berbeda gitu dengan perjanjian baru. Tapi sebenarnya intinya sama. Ada kata menghajar di situ, ada kata mendidik, mengajar, bahkan menghukum untuk kebaikan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan membentuk bangsa Israel. Mereka dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa supaya mereka taat kepada Tuhan, supaya bangsa Israel juga taat kepada perintah Tuhan. Dan ini dilakukan bukan hanya sekali saat itu kayak gitu. Ini dilakukan terus-menerus oleh Tuhan dari satu generasi kepada generasi yang lain
dalam keturunan bangsa Israel. Dan ketika kalau mereka taat kepada Tuhan, Tuhan berkat kepada mereka. Tetapi kalau mereka tidak taat melakukannya, Tuhan janjikan hukuman itu tadi, sudah ada di depan mereka. Nah, inilah bentuk latihan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Baru, kata disiplin di sini berkaitan dengan latihan. Arti akar katanya itu dari gimnasia, yang berarti itu memberikan latihan, kayak gitu. Jadi disiplin di sini lebih kepada bentuk latihan yang Tuhan berikan kepada umat manusia atau gereja saat itu, sehingga semakin takut kepada Tuhan. Nah, esensinya sebenarnya hampir sama kayak gitu. Jadi latihan di sini membuat iman kita semakin kuat ketika kita mengikuti Tuhan. Nah, di Perjanjian Baru, bagian ini butuh yang namanya proses, namanya latihan gitu. Nggak bisa sekali jadi langsung jadi kayak gitu, tetapi membutuhkan yang namanya proses. Dan itu terus-menerus selama kita hidup, sampai kita nanti bertemu muka dengan muka kepada Tuhan. Nah, makanya diperlukan sekali ketaatan kepada otoritas firman Tuhan dan juga kepada Roh Kudus. Nah, jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa dari sisi etimologis maupun teologis, pembentukan disiplin rohani dilakukan secara terus-menerus dengan penuh ketaatan terhadap perintah Tuhan. Sehingga kita semakin tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kita semakin serupa. Nah, tapi kadangkala orang bisa terjebak di dalam rutinitas disiplin rohani. Nah, kadang orang lupa membedakan rutinitas itu seperti apa, disiplin yang sungguh-sungguh itu seperti apa. Kadang bisa terjebak di dalam itu. Nah, nanti di kelas bisa didiskusikan mulai besok ya. Ini tidak saya sampaikan, tetapi nanti mungkin di kelas bisa kita kupas bersama-sama kayak gitu. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak di dalam kehidupan rutinitas disiplin rohani yang kita lakukan. Nah, oke, kita akan melihat dasar alkitabiahnya. Nah, secara alkitabiah, disiplin rohani ini punya arah, punya rule dan arah yang jelas kayak gitu. Jadi jalannya nggak sembarangan saja kayak gitu, tapi punya rule yang jelas yang Tuhan tetapkan kepada kita. Yang pertama, ya dilanjutkan selanjutnya ya. Yang pertama adalah dimulai dari anugerah keselamatan. Keselamatan ini menjadi core dari pembentukan disiplin rohani. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah, kasih karunia Tuhan saja. Jadi kita dapat mendapatkan semua itu ketika kita percaya kepada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Jadi manusia nggak bisa usahakan keselamatannya sendiri kayak gitu. Semua karena anugerah yang diterima manusia ketika kita percaya dan bertobat mengaku di hadapan Tuhan. Setelah itu makanya kita disebut sebagai manusia rohani kayak itu. Karena Tuhanlah yang berikan hati yang baru kepada setiap kita. Nah, setelah kita diselamatkan dan menerima anugerah keselamatan itu, maka langkah selanjutnya dasarnya adalah adanya proses pengudusan, Bapak Ibu. Nah, nggak ada orang yang ketika langsung kudus sempurna sekali jadi kayak gitu. Tetapi pengudusan di sini adalah proses. Proses berarti step by step, perlahan-lahan kayak gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu mengalami proses oleh Allah, dari Allah untuk semakin taat kepada perintahnya. Jadi nggak bisa langsung seketika jadi. Simsalabim jadi seketika enggak. Tapi memang harus butuh proses kayak gitu. Terkadang ada duka, ada suka yang kita alami, tetapi kita harus bertumbuh di dalam proses itu. Nah, yang ketiga adalah kedewasaan. Inilah yang dirindukan setiap kita, maupun Tuhan di dalam kehidupan kita, dewasa secara rohani. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, paling tidak kita akan melihat lebih lagi, ada 4 sarana yang kita pakai untuk menjalani kerohanian kita. Yang pertama itu adalah Alkitab. Nah, ini adalah sarana yang terutama dan pertama untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui Alkitab kita bisa tahu kehendak Tuhan, melalui Alkitab kita tahu menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan seorang teologi besar, John Stott katakan, ketika kita mengabaikan Alkitab, kita mengabaikan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan Alkitab. Jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih mengabaikan firman-Nya. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal Allah yang ketiga, yang menolong kita, yang menyertai kita setiap saat, yang membimbing kita untuk semakin bertumbuh kepada kebenarannya yang sejati. Dan ketika kita percaya, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Makanya di Efesus, Paulus sering katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, seperti itu. Dan yang ketiga adalah gereja. Gereja di sini, Paulus sering kaitkan ya, gereja di sini adalah tubuh Kristus, kayak gitu. Di mana kita adalah bangunan yang sudah didirikan menjadi bangunan yang satu, kayak gitu. Jadi,
di sini adalah Kristus sebagai pusat kehidupan kita dan kita adalah bangunan di dalam bait Allah. Jadi kita harus melakukan pekerjaan selama masih ada kesempatan untuk menjadi Kristus yang bertumbuh di dalam iman. Dan yang terakhir adalah keluarga. Ini adalah sarana juga yang paling penting bagi saya ya. Karena keluarga kita bisa kenal Tuhan, di dalam keluarga kita bisa kenal Kristus, di dalam keluarga kita bisa kenal yang namanya keselamatan dan iman. Mungkin dari kecil kita diajarkan di dalam keluarga kita seperti itu. Nah, ya jadi benar sekali, keluarga ini menjadi sarana yang penting juga untuk kita bisa bertumbuh dan bisa menjadi teladan sesuai dengan proses yang kita alami masing-masing. Nah, jadi 4 hal ini adalah sarana yang kita bisa pakai supaya kita bisa menjalankan disiplin rohani. Kita akan lanjutkan untuk pelajaran yang selanjutnya, yaitu kita akan masuk ya, setelah kita melihat pengertiannya, kita akan masuk di dalam macam-macam disiplin rohani, nanti sampai pelajaran yang keempat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang makan atau belajar firman Tuhan, atau istilah lainnya disebut Bible intake. Nah, seperti orang tua ya, kalau kita lihat orang tua, pasti rindu kalau anaknya itu bisa bertumbuh dengan baik. Pasti dikasih asupan energi yang baik, dikasih juga makanan-makanan yang punya gizi seperti itu. Dan di dalam kehidupan kita juga perlu yang namanya asupan energi yang paling penting. Di sini adalah makan atau belajar firman Tuhan. Nah, mungkin ini kemarin salah satu jadi syarat kita kan untuk mengikuti kelas PDR yang sudah dibagikan di grup admin. Kita harus lihat video dari rekan kami, ada Kak Yudo dan Andi yang memaparkan tentang lapar rohani dan cara-cara makan Alkitab. Nah, di sana dijelaskan bahwa makan di Alkitab di situ bukan diterjemahkan secara literal kayak gitu, tetapi makan Alkitab disebut sebagai Bible intake. Yang mempopulerkan ini adalah Donald S. Whitney. Dia katakan bahwa makan Alkitab adalah proses untuk memasukkan Alkitab dalam kehidupan kita setiap hari. Gitu. Jadi memasukkan Alkitab dalam kehidupan kita setiap hari. Dari situlah kita dapat makanan, kita dapat energi, kita dapat gizi yang bisa membuat kita semakin bertumbuh, meskipun mungkin nggak langsung tumbuh gede, tetapi perlahan-lahan akan semakin lama semakin berkembang. Nah, paling tidak ada 3 macam yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama itu berinteraksi dengan firman Tuhan. Ini bisa diistilahkan juga berkomunikasi dengan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Ini adalah hukum yang wajib ya kepada kita semua, karena membaca itu, dengan membaca kita bisa tahu kayak gitu apa maksud Tuhan untuk kita lakukan. Seringkali kita lalai di dalam hal ini karena mungkin kesibukan, satu hal lain sebagainya, kita lalai dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sering bilang, ketika dia mengajar, dia katakan, tidakkah kau baca? Sebab ada tertulis, berarti Kristus sedang memberitahu bahwa dia pun membaca firman Tuhan. Yang dalam hal itu adalah perjanjian lama kayak gitu. Jadi kita perlu membaca firman Tuhan, membangun interaksi sedemikian rupa setiap hari supaya kita semakin tahu prinsip-prinsip firman Allah. Yang kedua adalah mendengarkan firman Tuhan. Nanti di modul ada ayat-ayat yang disertai ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, baca sekaligus bersama dengan ayatnya. Nah, firman Tuhan juga katakan di dalam Lukas bahwa setiap kita, orang yang mendengarkan firman Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia. Makanya selain membaca, kita juga bisa bekali dengan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kata dengar, kalau kita tahu di dalam Alkitab, Shema itu bukan hanya sekedar dengar, tapi di situ sudah selesai kayak gitu. Tapi kata Shema itu artinya dengar dan lakukan gitu. Dengar dan juga lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka Tuhan kasih kita telinga untuk mendengar, supaya kita semakin tahu apa maksud Tuhan untuk kita lakukan. Dan yang ketiga itu menghafal. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah sekolah minggu tahu ya, zaman dulu itu kalau sekolah minggu itu suka banget guru sekolah minggu kasih ayat hafalan gitu kepada kita. Nah, mungkin pernah mengalaminya. Jadi menghafal ini jadi salah satu metode untuk kita semakin mengingat, dan firman Tuhan itu bisa semakin mengakar di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingat, ketika kita simpan, maka ketika nanti kita melangkah, kita bisa bijak. Oh, ketika aku mau melakukan ini, oh firman Tuhan katakan begini, aku tidak bisa begini. Karena kita ingat, karena kita resapi apa yang firman Tuhan itu katakan, kayak gitu. Nah, selain berinteraksi dengan firman Tuhan, kita akan
belajar firman Tuhan. Yang kedua di sini, belajar firman Tuhan ada dua macam, merenungkan firman dan juga menggali firman Tuhan. Nah, merenungkan ini seperti yang sering kita dengar di Mazmur 1 mungkin ya, merenungkan firman siang dan malam. Bisa disebut sebagai proses memfokuskan diri kita atau bermeditasi, kita konsentrasi memikirkan apa yang firman Tuhan katakan melalui apa yang kita renungkan, melalui apa yang kita dengar. Sehingga itu, melalui perenungan itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu sekali hati yang jernih, hati yang bersih, supaya apa yang kita renungkan itu bisa masuk ke hati kita, dan kerohanian kita semakin dikuatkan. Nah, selanjutnya adalah menggali atau mempelajari firman Tuhan. Ini adalah tahap lanjutan setelah kita merenungkan, setelah kita membaca, kita menggali lebih dalam. Nah, kalau ini butuh yang namanya alat mungkin. Tetapi ketika kita memakai alat tersebut, ini bisa jadi satu metode untuk kita bisa semakin ngerti apa maksud ayat itu. Bisa dengan menafsir ayat konteksnya, karena kan latar belakang Alkitab dengan masa sekarang itu gapnya itu jauh banget kayak gitu ya. Jadi ketika kita belajar untuk menafsir, kita harus mempelajari latar belakangnya, atau kita harus tangkap apa maksud penulis saat itu. Ada begitu banyak alat yang disediakan untuk kita bisa belajar dan untuk kita bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bahkan Sabda sendiri punya alat bantu digital yang sangat kaya yang bisa kita pakai untuk belajar atau untuk menggali kebenaran firman Tuhan lebih dalam, seperti software Alkitab, situs Sabda Alkitab, situs Badeno, aplikasi Alkitab. Ada begitu banyak sekali alat, Alkipedia, kamus, dan lain-lain bisa kita pakai untuk sebagai referensi kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Nah, tahap terakhir setelah kita berinteraksi dengan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, yang terakhir adalah aplikasi. Ya, kalau sampai aplikasi, bagaimana perasaan kita? Aplikasi ini adalah tahap yang cukup sulit mungkin bagi kita. Karena ini harus dilakukan, karena kita bukan hanya diajar untuk mendengar, membaca, merenungkan, tapi melakukan apa yang sudah kita dengar itu, mengajarkan apa yang sudah kita dengar itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi harus diaplikasikan setiap hari seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu Bapak Ibu, membantu kita semua dalam melakukan firman Tuhan. Bisa membantu kita mungkin dengan contoh, apakah ada contoh yang bisa saya teladani ketika mungkin kita membaca kitab 1 Timotius itu, apakah ada contoh yang bisa kita teladani? Apakah ada dosa yang harus saya akui? Ini bisa membantu kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu. Tetapi yang jadi dilema lainnya, kadangkala kita susah untuk mengaplikasikan firman Tuhan karena ada kendala-kendala yang kita hadapi setiap hari. Nah, ada kendala yang kita hadapi itu, salah satunya adalah salah menafsir. Itu kendala mungkin kalau dulu kita baru-baru bertobat atau baru belajar firman Tuhan, kadang tafsirannya ngawur atau sembarangan saja gitu. Nggak sesuai dengan apa yang penulis inginkan di dalam konteks itu gitu. Nah, yang kedua adalah kendala yang kita alami kadang menunda. Nah, ini adalah alasan klasik mungkin yang dari dulu sampai sekarang masih sering terjadi. Menunda adalah hal yang paling sering dilakukan oleh banyak orang. Untuk kita nggak terapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari-hari kita seperti itu. Karena biasanya banyaknya kesibukan, banyaknya kebiasaan yang bisa kita lakukan, dan itu membuat kita jadi lupa. Dan yang ketiga adalah reaksi emosi. Kadang ada hasilnya pengen instan, tidak sabar, padahal Bu Haro katakan kita harus sabar kayak gitu. Tapi kadang kita kurang sabar di dalam hal itu. Dan terakhir adalah ini kekuatan kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi perlu sekali untuk tadi katakan bahwa kita nggak mampu melakukannya sendiri, butuh pertolongan Tuhan dan Roh Kudus untuk kita bisa menjalankan firman Tuhan ini. Ya, dengan demikian macam-macam yang pertama kita sudah pelajari, dan kita akan lanjutkan untuk macam-macam yang selanjutnya, macam-macam disiplin rohani yang selanjutnya. Selain belajar firman Tuhan atau Bible Impact, kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam disiplin rohani yang lain yang bisa membuat iman kita semakin bertumbuh. Yaitu di sini ada 4 bagian, yaitu berdoa, menyendiri bersama Tuhan, berpuasa, dan juga membuat jurnal rohani.
setiap hari. Nah, mari kita pelajari satu-satu Bapak Ibu. Berdoa. Ada yang mengatakan doa adalah gaya hidup orang percaya. Benar ya? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah perintah Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah kepada kita untuk kita berdoa senantiasa. Di dalam 1 Timotius dikatakan. Dan doa di sini sifatnya harus dua arah, nggak boleh satu arah. Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita harus izinkan Tuhan juga harus berkomunikasi dan menyampaikan apa maksud Tuhan kepada kita. Jadi kita harus mengimbangi doa kita melalui firman Tuhan juga. Paling tidak ada 3 hal alasan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama adalah, ini perintah Tuhan, benar. Ini perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga beri contoh bahwa dia juga berdoa. Bahkan di sisi-sisi dia pelayanan, di sisi pagi hari dia mengambil waktu ketika muridnya masih sedang tidur, dia pergi ke tempat yang tersembunyi dan dia berdoa di situ. Nah, Kristus juga berdoa, makanya kita pun harus berdoa. Yang terakhir adalah Kristus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, bagaimana caranya kita berdoa? Apakah mungkin saya tidak tahu caranya bagaimana berdoa? Ya, kalau orang tanya bagaimana cara berenang gitu, berarti harus masuk ke air dan nyemplung gitu, belajar berenang langsung. Doa pun demikian Bapak Ibu Saudara. Cara kita untuk pertama bisa berdoa harus dimulai dengan doa sendiri. Berdoalah. Tuhan sudah kasih waktu 24 jam di mana kita bisa sisipkan waktu kita untuk berdoa. Cara berdoa lainnya kita renungkan firman Tuhan. Makanya saya katakan harus kita imbangi dengan belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga bisa berdoa bersama orang lain. Kadang nggak sendiri bisa saja gitu, tapi kita bisa bersama-sama dengan orang lain untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir adalah baca, gali, atau dapatkan artikel sebanyak mungkin tentang doa. Dan itu akan menambah referensi kita, kedalaman pengertian kita tentang doa. Nah, yang kedua, doa itu adalah membangun komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, kita bukan hanya minta-minta dan meminta saja. Seringkali kita jatuhnya sampai meminta dan meminta. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan harusnya juga ngomong apa yang Tuhan mau, seperti itu. Makanya di dalam membina komunikasi dengan Tuhan itu tadi, kita perlu untuk berdoa, untuk tidak seperti orang munafik, tetapi juga berdoa dengan pintu yang tertutup ini dalam hal kesendirian ya, atau berdoa bagi orang lain dan tidak berjemu-jemu di dalam doa. Nah, selain itu, selain berdoa secara pribadi, kita juga bisa dituntun untuk menjadi pendoa syafaat. Mungkin ada yang di sini menjadi pendoa syafaat. Doa syafaat ini adalah permintaan kepada Tuhan bagi kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Jadi sifatnya di sini sebagai perantara, menyampaikan keluh kesah orang lain kepada Tuhan, dan kita sebagai perantaranya seperti itu. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal yang kita tahu, itu Nehemia. Dia adalah tokoh pendoa syafaat yang sangat ketika dia berdoa syafaat bagi bangsanya, dia melakukan banyak hal bagi bangsanya. Dia berdoa syafaat bagi bangsanya. Dia bukan hanya sebagai pemimpin rombongan saat itu yang keluar dari pembuangan, tetapi ketika dia mau berdoa bagi bangsanya, dia lihat dulu bagaimana situasi bangsanya. Dan dia juga bergumul atas bangsanya yang berdosa. Dan dia punya konsep doa yang benar ketika dia bersyafaat bagi bangsanya. Nah, itulah sebabnya Nehemia tidak langsung gegabah gitu ketika mengambil keputusan saat bertemu dengan raja. Tetapi dia gumulkan dulu, dia katakan saya berdoa dulu. Dan dia doakan dulu apa yang ingin dia minta kepada raja tersebut. Nah, ini adalah doa syafaat. Kita lihat disiplin lainnya selain doa, yaitu adalah menyendiri bersama Tuhan. Nah, menyendiri ini adalah melatih diri kita untuk punya hubungan relasi yang erat dengan Tuhan. Tuhan ajarkan kita untuk berdiam diri bersama Tuhan. Ada begitu banyak ayat yang disediakan kayak gitu. Mengapa berdiam diri di hadapan Tuhan? Bukan berarti kita berdiam diri, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain gitu. Kita bisa lakukan dengan membaca, dengan membuat catatan dan lain sebagainya ketika kita berdiam diri mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Selain membina relasi, kita juga bisa melakukan retreat pribadi. Ya, ini mungkin kata-kata yang nggak asing ya. Retreat pribadi ini mungkin sering kita
lakukan seperti itu. Nah, retreat ini adalah mengambil waktu yang sengaja kita lakukan untuk kita berhenti sejenak, menyepi sejenak, supaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita bisa nikmati Tuhan dengan begitu dahsyatnya. Nah, kenapa kita harus retreat? Ya, ada 3 alasan di sini. Karena ini sebagai bentuk latihan. Tadi kalau disiplin rohani berarti ini latihan kita supaya kita punya disegarkan kembali iman kita, disegarkan kembali imun kita bersama dengan Tuhan seperti itu. Dan kita juga punya relasi yang lebih erat lagi. Dan selain retreat pribadi, kita juga diajarkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya, ya cepat saja ya, karena waktu. Nah, berpuasa di sini adalah bukan hanya sekedar nggak makan, bukan hanya sekedar nggak minum. Kadang orang terjebak, puasa di sini berarti nggak makan, nggak minum. Tetapi itu yang buat kadang orang jadi takut puasa atau salah mengerti tentang konsep puasa kayak gitu. Nah, berpuasa di sini adalah mendisiplinkan diri kita untuk menyangkali diri kita secara sukarela dan tubuh normal kita ini bisa melakukan aktivitas rohani dengan sungguh-sungguh, yaitu tidak melakukan hal ini dulu tetapi memfokuskannya untuk Tuhan seperti itu. Nah, ketika kita menyangkalkan diri yang tadinya marah, kita mungkin jadi bisa diingatkan melalui puasa tersebut. Yang tadinya kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kita juga bisa diingatkan melalui puasa yang kita lakukan. Dan di dalam puasa itu harus diimbangi juga dengan disiplin rohani lainnya seperti firman Tuhan, doa, puji Tuhan, dan itu masih satu kesatuan seperti itu. Nah, macam-macam puasa ada begitu banyak ya macam-macam puasa. Ada puasa normal, puasa sebagian, penuh, supranatural. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam modulnya. Ada begitu ayat-ayatnya dan juga lengkap sekali di sini dijelaskan. Nah, ada juga macam-macam puasa tertentu seperti puasa pribadi, puasa jemaat, nasional biasa, dan juga puasa kadang-kadang. Jadi jenis puasa ternyata banyak gitu, bukan satu jenis saja. Ada berbagai macam jenis puasa yang bisa dilakukan ketika kita berpuasa. Dan yang terakhir adalah jurnal pribadi. Nah, selain berpuasa, selain berdoa, dan selain melakukan retreat, kita juga dibekali untuk melakukan jurnal rohani. Jurnal ini semacam diare atau catatan yang kita lakukan secara teratur tentang hal-hal yang kita alami bersama Tuhan setiap hari. Catatlah apa hal-hal yang kita alami bersama Tuhan setiap hari. Ini akan sangat menolong kita Bapak Ibu Saudara, dan ketika saya kemarin melihat bagian ini, wah saya juga diingatkan kayak gitu, wah tidak setiap hari saya mencatat jurnal hari bersama Tuhan gitu. Dan diingatkan lagi, apa yang Tuhan katakan hari ini dicatat. Kadang-kadang mungkin karena ingatan kita mungkin terbatas, kita lupa. Padahal tadi itu sebenarnya bagus banget kayak gitu. Jadi kita catat supaya kita semakin ingat kayak gitu. Nah, jadi ini adalah jurnal rohani dan ada beberapa manfaat sebenarnya yang bisa kita lihat di dalam jurnal rohani ini. Manfaat yang bisa kita lihat itu untuk mengevaluasi diri kita pastinya. Karena kita belajar berkaca dari hari ini mungkin, apa yang kita pelajari, apakah aku bersalah, apakah aku perlu bertobatan. Ketika kita lihat catatan kita, kita bisa evaluasi diri kita, dan kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu macam disiplin rohani yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita akan melihat macam disiplin rohani yang membuat kita semakin bertumbuh, dan mungkin semakin berbuah. Yaitu untuk boleh melayani sesama, untuk boleh beribadah dan bersekutu dengan sesama, untuk boleh mengabarkan Injil, dan juga ada tugas satu lainnya yaitu penata layanan. Yang pertama, beribadah dan bersekutu. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani ya, kitab Ibrani, jelas banget penulis Ibrani katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang seperti itu. Nah, kita dituntut juga untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan dengan cara menyembah Dia, dengan cara beribadah bersama dengan umat Tuhan lainnya. Dan semua ini harus di dalam satu titik fokus, yaitu sentralnya adalah Kristus sendiri. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah bersama Tuhan, sentralnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya di dalam ibadah ini nggak cuma hanya sekali seumur hidup gitu, tapi butuh komitmen setiap saat untuk kita mau menyembah Tuhan. Mungkin kalau beribadah di sini atau menyembah di sini mungkin
kadang pengertiannya mengangkat tangan atau berlutut atau bersujud kayak gitu. Itu bisa mungkin dilakukan dalam keseharian, kan, dalam pertemuan komunal. Nah, yang selanjutnya adalah melayani. Ya, melayani adalah salah satu bentuk disiplin rohani agar kita bisa semakin meneladani Kristus, yang dimana dia katakan dia datang juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau melayani di sini sifatnya melakukan, bukan untuk dilayani. Sangat penting bagi setiap orang percaya untuk melayani, sehingga kita semakin berbuah. Dan untuk melayani butuh yang namanya persiapan gitu ya. Jadi bukan hanya percaya langsung diperhadapkan dengan pelayanan langsung saja kayak gitu, tetapi butuh yang namanya persiapan dan perlengkapan. Yang pertama harus hati kita lahir baru dulu, dan setelah itu Tuhan berikan karunia rohani kepada kita untuk menolong kita semakin efektif di dalam melayaninya. Minimal Tuhan berikan karunia satu kepada setiap orang percaya untuk boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu kadang bingung apa ya karunia saya gitu. Kalau dulu itu diingatkan ya, kalau memang kurang tahu apa karunianya, bisa berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan untuk mengetahui apa yang karunia Tuhan berikan kepada saya, atau mungkin ditanya pendetanya atau tanya orang yang dianggap sebagai orang yang rohani gitu. Bisa bantuan orang lain untuk melihat yang sudah dekat gitu ya dengan kita, untuk melihat apa sebenarnya karunia yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, dan yang selanjutnya adalah mengabarkan Injil. Nah, ini adalah perintah, karena ini adalah amanat agung. Ya mungkin ini sering kali jadi sulit untuk dilakukan setiap orang ya gitu. Tetapi ini adalah hal yang wajib, bukan pilihan. Mengabarkan Injil adalah kewajiban setiap orang percaya yang sudah mengaku dirinya percaya di hadapan Tuhan. Nah, Injil di sini berbicara tentang amanat agung. Dan ini adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai kita yang sudah mengaku sebagai murid Kristus, kita diajak untuk melakukan pekabaran Injil ini. Dan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Karena ini adalah tindakan proaktif dari Roh Kudus yang menuntun kita dan menolong kita. Supaya ketika kita mengabarkan Injil, kita menyampaikan kabar baik kepada seseorang, bukan kitanya yang kelihatan, tetapi Kristus, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita, yang menolong kita, supaya dia pun mungkin percaya dan bertobat, bukan karena kitanya, tetapi Kristus atau Roh Kudus yang membuat dia percaya seperti itu. Nah, beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita menginjili orang lain. Ini tadi ya yang saya katakan, semuanya karya Roh Kudus, bukan karena Roma, bukan karena Bapak Ibu sekalian, tetapi karena Roh Kudus yang menolong, karena Roh Kudus yang menuntun. Dan ini dilakukan secara pribadi, ya. Karena ini konteksnya dalam relasi kita, mungkin ada orang di sekitar kita. Ini berkaitan dengan bagian D, disebutkan mulai dari tempat mereka berada. Ya, makanya Yesus juga katakan mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi dikatakan. Jadi dimulai dari tempat di mana kita berada, nggak harus masuk ke anak suku dalam langsung menjadi misionaris di sana, enggak. Di lingkungan di mana kita berada masih banyak orang-orang yang butuh pertolongan, yang butuh Kristus gitu. Jadi dimulai dari di mana kita berada, itu adalah ladang yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang bagian terakhir adalah meminta pertolongan Tuhan. Karena kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri ketika kita mengabarkan Injil kepada orang lain. Oke, bagian terakhir dari macam disiplin rohani ini adalah penata layanan. Ya, Tuhan berikan bagi kita pertanggungjawaban yang besar ketika kita percaya kepadanya. Jadi ketika kita percaya, tugas kita bukan berleha-leha atau santai-santai aja, menikmati hidup yang hanya sementara ini. Enggak, Tuhan kasih kita tugas dan tanggung jawab yang besar, supaya kita melakukan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri kita sendiri. Nah, ada 4 hal yang bisa kita lakukan di dalam kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, yaitu dengan waktu, dengan uang, dengan talenta, dan juga dengan tubuh kita. Seringkali orang nyia-nyiakan waktu, bahkan Tuhan kasih waktu 24 jam itu rasanya nggak cukup, karena terlalu banyak yang dibuang waktunya untuk hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika kita nggak menghargai waktu, sebenarnya kita nggak menghargai Tuhan. Karena Tuhan katakan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan waktu kita, dengan hal-hal yang berguna.
Bahkan banyak kali kendala ya saat ini, di masa sekarang ini banyak sekali kendala yang bisa mengganggu waktu kita dengan Tuhan. Mungkin dengan gadget kita, mungkin dengan internet, dengan televisi, hobi kita, atau mungkin pekerjaan kita, atau mungkin jam-jam tidur kita yang berlebihan dan lain sebagainya. Itu beberapa kendala yang bisa mengganggu kita untuk bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah uang. Seringkali orang jatuh di bagian ini. Uang yang jadi berkuasa dalam hidupnya, bukan uang yang apa ya? Bukan kita yang mengelola uang, tetapi uang yang mengelola hidup kita, seperti itu. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa semua uang yang Tuhan beri, semua harta yang Tuhan beri itu adalah pemberiannya. Dan itu miliknya, bukan milik kita. Kita hanya dipakai sebagai manajer untuk mengelola uang yang Tuhan berikan. Jadi, uang yang Tuhan berikan itu harus kita gunakan dengan bertanggung jawab untuk Tuhan juga. Nah, Tuhan sudah berikan bagi kita juga berikan bagi orang lain atau bagi sesama kita. Nah, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab dengan talenta dan karunia. Ya, masih berhubungan dengan bagian karunia tadi. Tuhan berikan kita berapa talenta, Tuhan berikan kita 2, Tuhan berikan kita 3 talenta, karunia. Bertanggung jawablah dengan hal itu. Karena kalau tidak bertanggung jawab, di firman Tuhan katakan Tuhan akan cabut itu semua seperti itu. Jadi mulailah bertanggung jawab dengan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Maka percaya ketika kita bertanggung jawab dengan hal-hal kecil, Tuhan sediakan hal-hal besar bagi kita. Yang terakhir adalah bertanggung jawab dengan tubuh kita sendiri. Kenapa kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita sendiri, Bapak Ibu Saudara? Karena tubuh kita sudah dicemari dengan dosa. Kita, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, selama kita memegang tubuh yang fana ini, kita masih tidak kebal dengan dosa. Tapi yang beda, kita bukan hamba dosa lagi, kita hamba kebenaran. Tetapi tubuh kita masih memegang tubuh yang fana. Makanya itu kita harus selalu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Di Roma dikatakan demikian, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kita harus melatih tubuh kita harus menguasai tubuh kita untuk pekerjaan Tuhan. Baik, bagian yang terakhir ya, kita sudah melihat macam-macam disiplin rohani. Sekarang kita akan belajar, ketika kita sudah melakukan disiplin rohani, seharusnya tahap yang kita sudah sampaikan adalah masuk ke kedewasaan rohani seperti itu. Tetapi kadangkala ketika kita mau masuk ke dalam tahap ini, masuk ke tahap kedewasaan secara rohani, kadangkala adanya tantangan, adanya badai, kesulitan, akhirnya muncullah penyakit rohani yang kita sebut. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang kedewasaan penyakit rohani dan tes kesehatan rohani. Yang pertama, kedewasaan rohani. Ya, Tuhan rindukan setiap kita yang sudah percaya ini dewasa secara rohani ya, seperti orang tua yang rindu kalau anaknya sudah umur 10 tahun, 12 tahun, tapi masih saja kecil, masih saja kerdil, berarti itu ada yang salah kayak gitu. Dan Tuhan juga mau kalau anaknya yang percaya sudah kepadanya, dewasa secara rohani, semakin serupa dengan Kristus, dan semakin mau memuridkan orang lain. Nah, kapan kita bisa disebut sebagai orang yang dewasa secara rohani? Tetapi Paulus mengingatkan di sini ya, kita bisa disebut sebagai orang yang dewasa kalau kita selalu berlari-lari mengejar tujuan kita untuk menjadi sama seperti yang dikehendaki Kristus. Di dalam Filipi ini baru saja kami PA dari Filipi ini diingatkan, kita berlari-lari untuk mengejar sesuai dengan apa yang Kristus mau. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya, untuk dewasa dan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Seperti apa ciri-cirinya? Kalau di modul nanti Bapak Ibu baca, ada begitu banyak sekali ciri-cirinya. Di sini mungkin cuma beberapa ya. Tetapi ciri-ciri orang yang dewasa rohani itu bisa dilihat dengan cara dia mencintai firman Tuhan, dia selalu berikan kesempatan untuk menyenangkan Allah, dia mengejar hidup dalam kesucian, ada kasih di dalam hidupnya, dan juga selalu bertekad untuk melaksanakan kehendak Allah dan lain sebagainya. Nah, ini ada ciri-cirinya sendiri. Nah, untuk dewasa secara rohani tadi, kadangkala kita tidak luput dengan tantangan, kerikil, batu, dan lain sebagainya. Makanya timbullah penyakit rohani. Nah, penyakit rohani ini merupakan hal yang lumrah mungkin di dalam kehidupan kita menuju kedewasaan secara rohani. Tapi kadangkala ini bisa jadi masalah kalau kita biarkan semakin lama, ini bisa jadi momok.
Seperti itu. Nah, makanya kita perlu sehat secara rohani, bukan sakit secara rohani ya. Hidup kita perlu sehat secara rohani, bukan sakit. Nah, ada dua bagian ini penyakit rohani, yaitu kejenuhan rohani, atau biasa disebut sebagai spiritual burnout. Nah, kejenuhan rohani ini dalam bahasa Inggris berarti terbakar habis gitu, sudah habis terbakar. Dalam kerohanian ini bisa berarti bahwa kehidupan seseorang yang di titik paling rendah merasa lelah dan capek secara mental, emosi, kerohaniannya, dan nggak bisa diobati hanya cuma sekali tidur 8 jam, tidak bisa, tetapi membuat dia semakin kehilangan gairahnya dan semakin jauh dari kehidupan kerohanian, jauh dari pelayanan. Nah, kalau ada di dalam bagian itu, dia sedang jenuh secara rohani. Apa penyebabnya? Ada begitu banyak sebenarnya penyebabnya, Bapak Ibu sekalian. Ada karena tekanannya terlalu besar dan masalah yang terlalu banyak. Bahkan kadang karena mental yang down, emosi, penyakit, trauma, dan sebagainya. Ada begitu banyak penyebabnya. Tetapi saya katakan ini mungkin hal yang lumrah. Bahkan tokoh Alkitab seperti Elia, Musa, dan lain-lain, Elia saja pernah mengalami jenuh secara rohani ya, ketika kasusnya dengan Ahab, yang dimana dia dikejar-kejar untuk dibunuh kayak gitu. Elia bilang, bunuh saja, ambil saja nyawa saya Tuhan. Elia, nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, pernah katakan demikian. Nah, makanya kita harus bisa mengatasi kejenuhan rohani ketika kita diperhadapkan dengan hal itu. Banyak orang yang berpikir, nanti juga akhirnya baik-baik lagi kok, dibiarkan aja dulu sebentar. Kita harus menghadapi ini. Nggak bisa dibiarkan, atau kita melarikan diri dari masalah kita, enggak. Harus dihadapi. Bangkit dan lebih rileks. Minta ampun kepada Tuhan bahwa kita butuh Tuhan, supaya kita disegarkan kembali oleh Tuhan. Bahkan disiplin rohani yang di atas tadi, retreat pribadi, menjadi salah satu disiplin yang bisa kita pakai untuk kita semakin segar di dalam Tuhan. Ya, yang kedua adalah kekeringan rohani. Tadi kita belajar tentang kejenuhan rohani. Yang kedua adalah kekeringan rohani, dehidrasi. Kalau sampai batas dehidrasi berarti kita udah benar sangat-sangat kering seperti itu. Nah, kekeringan rohani diartikan sebagai cairan atau kekuatan rohani kita yang berasal dari firman Tuhan semakin lemah karena kita kehabisan energi bersama-sama dengan perkembangan adanya masalah tadi, akhirnya membuat hidup kita sebagai hampa, kosong, dan juga keadaannya sulit merasakan sukacita dan kasih Tuhan yang begitu dahsyat sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, kadang Bapak Ibu, gejala ini sulit untuk dikenali ya. Kadang orang bisa sembunyikan gitu kekeringan rohani yang dialami. Orang bisa berkata, saya baik-baik saja. Dia masih aktif dalam pelayanan, tetapi sebenarnya dia masih mengalami kekeringan rohani seperti itu. Kadang berpura-pura dengan dirinya sendiri, menolak bahwa dia sedang mengalami hal itu. Padahal kalau dibiarkan, sebenarnya akan semakin jatuh lebih dalam. Jadi perlu dikenali penyebab dan juga cara mengatasi kekeringan rohani ini. Caranya yaitu untuk tidak berlarut-larut, tetapi cepat-cepat cari P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaannya itu Tuhan sendiri. Lari kepada Tuhan dan minta tolong untuk Tuhan bantu supaya kita bisa mengatasi kekeringan rohani yang kita alami. Nah, ada satu tes kesehatan rohani yang kita perlukan, yang bisa kita pakai, dan saya sendiri sudah pakai gitu dalam kemarin ketika saya membaca bagian ini. Ada satu tes kesehatan rohani yang bisa kita lakukan untuk melihat seberapa sebenarnya kesehatan rohani kita baik saja atau sebenarnya sedang dalam tahap buruk seperti itu. Nah, ya, bisa dilanjut. Oke, ada satu buku yang bagus dari Donald S. Whitney. Dia mengatakan ada 10 tes kesehatan rohani yang bisa kita pakai untuk kita melihat seberapa jauh kerohanian kita, kondisi kerohanian kita, untuk bisa kita ukur seberapa jauh kondisi kita saat ini. Ini ada 10, nanti Bapak Ibu bisa ukur sendiri ya, apakah saya haus akan Tuhan, apakah saya semakin mudah untuk mengasihi, dan lain sebagainya. Ada 10 bagian, nanti bisa dites, atau nanti dalam diskusi kita bisa diskusikan bersama-sama. Nah, kalau jawaban dari 10 ini kebanyakan ya, berarti kita sedang dalam tahap bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan. Tetapi jangan puas sampai di situ saja Bapak Ibu. Karena Paulus katakan teruslah berlari, teruslah berjuang, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau rata-rata jawabannya ya,
Tetapi kalau rata-rata jawabannya tidak, nah ini kita harus hati-hati karena mungkin setan sedang intimidasi kita untuk jatuh kepada keputusasaan dan kejenuhan rohani itu tadi. Makanya di situ kita cepat sadar dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kalau jawabannya kalau ya tidak, jawabannya yang ya mungkin tidak, nggak peduli. Kalau ada jawaban yang seperti itu, ya kita harus cepat-cepat bertobat dan kembali kepada kehidupan rohani kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita seringkali cuek dan kita nggak peduli dengan kondisi kerohanian kita, setan itu punya intimidasi sebegitu besar untuk menggoda kita supaya bisa jatuh lagi. Jadi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, yang terakhir. Oke, yang terakhir. Aduh, waktunya sudah sangat mepet. Partner rohani yang terakhir, untuk mencapai kedewasaan rohani kita butuh rekan seiman kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu memiliki teman rohani atau rekan rohani yang sama-sama berjuang untuk bertumbuh dengan pertolongan Tuhan, mari terus bertumbuh. Tetapi kalau belum, mintalah kepada Tuhan. Kita punya rekan yang sama-sama akan berjuang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika kita salah, rekan kita itu bisa menilai kita dan memberikan sesuatu yang jujur supaya kita juga bisa mengoreksi diri kita. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara pemaparan materi pembentukan disiplin rohani yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ini cuma ringkasan saja, nanti lengkapnya kita bisa lihat semuanya di dalam modul PDR yang sudah tersedia di situs pesta.org. Nanti kita punya tugas juga untuk membacanya bersama-sama, seperti itu.